Selamat malam, Bapak dan Ibu pembimbing. Perkenalkan, saya Eko Satria. Hari ini saya akan membawakan presentasi hasil kerja praktek saya yang berjudul Frontend Development berbasis web. Pertama kali, saya akan memberikan profil perusahaan, yaitu PT Dian Permata Omega merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang MICE, Meeting Incentive, Convention, dan Exhibition, yang berdiri sejak tahun 2015 di Jakarta. Berikut adalah lambang perusahaan PT Dian Permata Omega. Selanjutnya, untuk lokasinya, saya kerja praktek di kantor cabang dengan alamat Jalan Palem Kuning, Blok 1, Blok I1 nomor 6. Namun untuk peta terjadi kesalahan dari Google-nya sendiri. Selanjutnya, ini untuk struktur organisasi dengan CEO dan foundernya Bapak Dhani Terapari beserta jajarannya yang di bawah. Nah, selanjutnya itu dasar teori. Yang pertama yang pasti web development atau pengembangan web itu merupakan sebuah usaha untuk membuat web dari awal. Nah, selanjutnya seseorang yang membuat web disebut web developer, di mana web developer ini diberikan tugas untuk membuat, mendesain, dan memantau hasil web yang telah dikerjakan oleh mereka. Selanjutnya adalah markup language atau bahasa tanda. Biasanya tuh digunakan sebagai penanda bahasa untuk menjelaskan apakah bahasa ini apakah tulisan ini akan dibuat atau tidak. Markup language salah satunya yaitu HTML Hypertext Markup Language. Ini salah satu markup language yang paling terkenal untuk web development. Selanjutnya ada programming language. Programming language itu semua bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat suatu web. Untuk kasus saya di dalam kerja praktik, saya menggunakan HTML, CSS, dan sedikit dari Bootstrap, di mana CSS itu sendiri atau Cascading Style Sheet itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berfungsi mengatur gaya penulisan bahasa atau penulisan kata dari suatu web. Tidak termasuk penulisan kata, CSS ini juga bisa mengatur posisi dari gambar, animasi, dan sebagainya. Selanjutnya, Bootstrap. Bootstrap ini merupakan suatu framework yang digunakan untuk web developer, di mana isi Bootstrap ini sekumpulan CSS yang simple, mudah digunakan kembali, dan tidak berat. Selanjutnya, untuk mendesain, saya sebagai praktikan menggunakan Figma. Figma itu sebuah web design di mana kita dapat membuat desain web biasanya yang saya ketahui dengan menggunakan Figma. Praktikan sebagai saya dapat lebih fokus kepada penulisan CSS dan HTML demi menghasilkan web yang cepat dan bagus. Yang terakhir adalah double hosting. Kenapa saya memakai double hosting? Dikarenakan perusahaan yang saya tempati untuk kerja praktik sudah memesan double hosting selama setahun. Jadi jika saya menggantinya akan terbilang sia-sia. Selanjutnya, untuk kegiatan dan pembahasan, yang pertama itu desain Figma. Desain Figma-nya itu
Maaf, sebelumnya saya, ditugaskan untuk membuat website. Untuk mengubah dan memperbarui website di proposal wedding. Berikut adalah, desain saya yang saya gunakan di dalam Figma. Untuk codingannya saya memakai gambar utama, di mana gambar utama ini, berisi HTML, di mana Jumbotron itu, Jumbotron itu merupakan salah satu kelas yang ada di Bootstrap. Nah, biasanya itu digunakan untuk membuat, front page atau tampilan awal, di mana hero text ini, membantu, tulisan di bawahnya seperti welcome to the proposal dan your dream it untuk tampil dan berada di depan gambar atau cover utama. Untuk CSS-nya, ada background Jumbotron. Background-nya pertama-tama dibuat hitam, dibuat tidak ada dulu untuk memastikan tidak adanya perubahan warna atau pencampuran ketika, gambar konten yang akan dimasukkan, tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya, Jumbotron H1 yaitu di proposal wedding, font family-nya Arial, Helvetica, sans serif, warnanya berwarna hitam, ukurannya itu 40 pixel. Untuk tulisan welcome to yang berada di kelas welcome itu menggunakan smooch dan kursiv. Smooch ini salah satu tulisan huruf sambung, di mana kursiv ini memastikan tulisan sambung yang ada di dalam welcome itu mirip dengan tulisan tangan manusia. Yang selanjutnya yaitu tagline, sama, menggunakan smooch dan kursiv berwarna black atau hitam dengan ukuran font 30 pixel. Selanjutnya untuk bagian service. Nah, di bagian service ini saya membuat 3 tabel, yaitu wedding organization, entertainment, dan foto videografi sesuai dengan, isi atau service yang ditawarkan oleh di proposal wedding. Untuk codingannya saya mengambil dari wedding organizer, dikarenakan, pembuatan 3 tabel ini, menggunakan kode yang sama namun dengan konten yang berbeda. Nah, ini bagian service class. Core SM merupakan kontainer. Biasanya core SM ini digunakan untuk, gambar atau pixel, ukuran tulisan yang kurang dari sama dengan 576 pixel. Untuk CSS-nya, padding-nya, bisa dilihat dari awal atas 0 pixel, kanan 100 pixel, kiri 100 pixel, bawah 100 pixel. Oke, ini maaf, ini sepertinya ada typo, bukan angka. Untuk service H3 itu, wedding organizer itu menggunakan Arial, Helvetica, sans serif dengan, font ditebalkan. Selanjutnya itu service P, berukuran 15 pixel dengan margin 20 pixel, 40, 0 dan 40. Sekian dan terima kasih. Maaf jika kurang details, dikarenakan, sisanya ada di dalam, laporan yang sudah dikirim dalam bentuk PDF. Selamat malam.